Assalamualaikum Pak Muji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, dunia Alhamdulillah. sehat, dunia udah sehat. Alhamdulillah saya sehat. Ya Allah, Sempat ini ya Bu ya. suka dukanya ya, suka Sempat dukanya sampai ini juga. diwarnai dengan sakit dari Allah. Iya. Pak Muji gimana mengenai pembelajaran daring, ada masalah Pak Muji? Alhamdulillah sih enggak. Ya. Kemarin sempat ini sih apa di LMS saya yang sedang error itu kan ketika sudah selesai kegiatan kok nggak berubah hijau gitu kan. Ternyata di teman-teman juga muncul seperti itu. Sama sih artinya bukan di saya aja. Saya pikir kemarin cuma di saya aja, tapi secara umum sih udah ini sih Bu, udah lancar lah. Oh, iya. Alhamdulillah, berarti tidak ada kendala ya sampai saat ini. Sedikit lagi Pak Muji, Iya. saya kesini tinggal 1 kali lagi Pak Muji. Sampai cuma 6 ya Bu? Iya, sampai Aduh, berasa. mudah-mudahan sehat Amin. semua ya Iya, Pak Bu. Muji. Nah, Pak Muji mengenai modul 3.1 yang sudah dilaksanakan dalam hasil pemetaan, apakah mempengaruhi pembuatan keputusan yang Pak Muji lakukan selama ini? Iya, lumayan ada pengaruhnya sih ya Bu ya. Iya. Jadi memang ketika saya coba terapkan apa yang sudah dapat di modul itu, kemudian yang pertama memang saya coba aplikasikan di kelas, ada pengaruhnya lah. Ketika membuat pemetaan, kemudian ada keputusan diambil, itu ada pengaruhnya lah Bu. Jadi, ada perubahan ya? ada perubahannya sih. Bagaimana dengan dilema etika, adakah ada? Ya, kalau untuk di kelas memang agak nggak terlalu banyak muncul lah ya. Ketika saya diskusi sama teman-teman guru mungkin yang akan ada beberapa muncul ini bujukan moral, ini dilema etika, itu sempat agak sulit lah ketika mengambil keputusan yang itu seperti dilema etika. Sebenarnya sih itu sibuk kemarin sempat yang mungkin di obrolan pas dengan rekan guru. Kalau di siswa sih mungkin karena merasa punya power lebih gitu, akhirnya lebih mudah lah untuk mengarahkannya antara ini dilema etika atau bukan. Jadi waktu dengan rekan sejawat ada dilema etika ya Pak Muji. Mungkin bisa diceritakan kejadiannya gimana Pak? Ini jadi yang sempat jadi obrolan itu lebih di koperasi ya, koperasi sekolah profesional itu guru boleh menitipkan makanan gitu. Kemudian awalnya sih memang waktu itu terbatas, belum dibuka oleh umum. Cuman ketika dibuka oleh umum ternyata jenisnya itu beragam dan kesepakatan di awal padahal ada pembatasan tuh makanan yang boleh dan yang nggak boleh. Ternyata ketika dibuka ya semuanya masuk itu dengan beragam jenis. Satu sisi kita mau membantu rekan guru untuk bisa kontribusi di koperasi meramaikan gitu. Cuma satu sisi makanan yang dulu sempat kita tahan karena mungkin dari sisi kesehatan kurang, ternyata muncul lagi gitu. Itu Bu kemarin Bu yang sempat muncul itu. Pak Muji sebagai pengelola koperasi. Anggota. Cuma karena saya sempat jadi pengelolanya, ya sempat diajak diskusi, ya akhirnya berjalannya yang saat ini semua guru bisa memasukkan yang menjadi pembatas itu yang menjadi ketentuannya tidak ada makanan yang boleh sama dengan yang lain. Terus memang ada beberapa yang ada seleksi juga sih, tetap ada. Cuma memang buat rekan-rekan guru sempat bilang agak sulit, lebih agak repot lah gitu. Gitu. Akhirnya gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya sih akhirnya teman-teman guru sepakat sih, udah ada pembatasan walaupun memang agak sedikit longgar, boleh kasih makanannya seperti ini yang dulu sebelumnya itu nggak ada, sekarang bisa ada. Tapi yang dulunya, kalau dulu kan kalau jenis makannya misalkan makaroni yang pedes tuh, tapi sekarang malah nggak ada sih, nggak ada yang naruh juga. Jadi sama ketuanya sudah bisa diputuskan semuanya boleh naruh lagi. Dan sebenarnya kalau untuk pembatasannya lebih ke harga sih kalau sekarang. Itu sih. Berarti pengambilan keputusan atas masalah itu sudah
seperti modul 3.1 ya, Iya, sudah iya, cukup sesuai iya, dengan sudah modul sesuai. 3.1. Karena emang nggak ada, nggak secara hukum, nggak, kemarin lihat tuh nggak melanggar hukum. Hanya ya mungkin kebiasaan aja yang sebelumnya sempat makanan ini boleh, terus sekarang sih nggak boleh. Itu aja sih Bu. Kemudian Pak Muji, untuk Pak Muji sendiri apakah sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid, Pak Muji? Kalau saya yang di kelas ini memang belum dijalankan ya, baru saya diskusi dengan rekan guru di kelas 6-nya ini. Saya ada program ini di kelas 6 yang minta dukungannya, karena secara jam juga nggak maksimal di kelas, yang minta dukungannya, yang saya juga minta mereka terlibat gitu. Jadi saya sudah sampaikan pro itu ke kelas 6. Kemarin sih sempat juga ada yang sudah lumayan berjalan itu. Kegiatan itu pagi setiap saya awali dengan yang itu sudah berjalan lah sampai beberapa bulan ini, dengan ya mereka lebih ini sih, lebih ke apakah dia siap belajar saat itu gitu. Saya coba lebih membawa ke arah situ. Berarti sudah ada dukungan dari anak-anak ya, terutama, dan pastinya dari sekolah juga sudah sangat menginginkan Pak Muji memiliki program itu ya. Nah, kemudian Pak Muji mengenai komunitas praktisi nih, bagaimana di sekolah Pak Muji? Saya terbantu sama rekan CGP juga yang satu sekolah tadi ini. Jadi akhirnya kita kolaborasi, diskusi apa nih langkah satu yang kita mau buat di sini, yang memang memungkinkan. Ya kalau ngobrol-ngobrol itu kayak bidang kayak NGMP gitu Bu. Jadi masih praktisi berdasarkan mata pelajaran. Gitu. Saya mungkin ada background sedikit di matematika, terus kemudian Pak Muji ada di IPA, terus kita kumpulin beberapa guru yang rencananya begitu sih. Itu benar komunitas belajar ya. Komunitas belajar. Ya, baik Pak Muji, seperti itu saja coachingnya sebelum melaksanakan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawatnya. Setelah percakapan nanti kita akan melakukan akhir dari pendampingan. Terima kasih Pak Muji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia, Bu Pepe sudah berkenan hadir di PI yang kelima ini, dan juga Pak Dini Dermawan selaku kelas yang saya observasi ya. Begitu. Pada hari ini Jumat tanggal 20 Oktober 2023 insya Allah saya akan melakukan pasca observasi, begitu Pak Dini ya. Setelah kegiatan observasi di kelas tempo hari. Gitu. Pak Denny gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Muji sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Denny, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan nanti terkait dengan observasi yang sudah dilakukan ya. Gitu. Saya konfirmasi ulang, waktu itu kelas Pak Denny di kelas 5 ya. Terus kemudian pelajarannya SBDP ya. Gitu, SBDP. Nah, dari Pak Denny sendiri setelah kegiatan observasi kemarin, refleksi yang bisa Pak Denny sampaikan apa tuh? Ya, baik, terima kasih Pak Muji dan Bu Nia atas kesempatannya. Alhamdulillah setelah kegiatan observasi kemarin, kegiatan KBM-nya berjalan lancar Bu. Tapi ada beberapa catatan dari saya sendiri yang merasa menurut saya masih kurang puas ya Bu ya. Yang pertama, ketika pembelajaran tidak ada persepsi gitu, jadi langsung mengajar aja tanpa mengaitkan pada pembelajaran sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika posisi duduk siswa, saya kurang membuat suasana belajar nyaman. Artinya ketika siswa yang posisi duduknya postur tubuhnya ada yang pendek, mereka di belakang Ibu gitu. Kemudian yang berkacamata juga di belakang. Jadi ketika saya mengajar dan menjelaskan materi, mereka sepertinya kurang nyaman gitu. Kehalang sama temennya yang berpostur tubuhnya yang tinggi. Jadi wah pada ini susah gitu. Itu sih yang menurut saya catatannya Pak Muji. Iya, terima kasih Pak Denny.
hampir sama sih ya dengan catatan saya, Pak Denny, yang mungkin juga saya konfirmasi juga, saya sampaikan juga. Iya, kemarin di openingnya sudah cukup oke, ada icebreaker-nya, cuman memang mengaitkan dengan materi sebelumnya belum terlihat ya untuk persepsinya. Tadi juga Pak Denny sudah sampaikan, dan juga yang saya amati juga sama, ada anak yang pendek, terhalang ya, karena dia duduknya Iya, di nggak di belakang. depan. Terus kemudian ada yang kecamatan juga, sempat mungkin nggak terpantau lah, ternyata menghambatlah dia untuk bisa fokus materi. Namun secara umum sih sudah sangat bagus. Kemudian dari perencanaannya juga sudah terlihat untuk mengakomodir semua kebutuhan siswa gitu. Nah, untuk itu yang saya lihat ya, catatan dari saya. Untuk rencana tindak lanjut kedepannya kaitan dengan observasi yang sudah dilakukan apa, Pak Denny? Dari yang sudah saya lakukan ya, kegiatan pembelajaran saya sudah lakukan, kemudian saya merefleksikan, saya akan melakukan tindak lanjut, Pak Muji. Yang pertama, ketika mengajar, saya lebih prepare, lebih siap ya dengan mengaitkan pembelajaran sebelumnya. Artinya ada persepsi, jadi nggak langsung ke materi yang langsung diajarkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih siap lagi dalam posisi duduk siswa, Pak Muji. Jadi siswa-siswa yang postur kurang tinggi, mereka dudukkan di depan, kemudian berkacamata dua di depan, dan yang tinggi di belakang, gitu. Oke, baik. Baik, Pak Denny, saya tunggu nanti informasi baiknya ya setelah Pak Denny ada tindak lanjut. Mudah-mudahan semakin baiklah nanti proses belajar mengajarnya. Gitu. Bismillah. Mungkin saya rasa cukup, Pak Denny, untuk pasca observasinya. Semoga kedepannya semakin baik untuk mengajarnya, dan juga saya mendapat banyak juga ilmu dari observasi Pak Denny. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin begitu untuk kegiatan pasca observasinya. Kita sudahi dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Muji. Pak Muji, terima kasih tadi sudah melakukan sesi pasca observasi bersama dengan rekan sejawatnya yaitu Bapak Denny. Jadi semoga Pak Muji nanti ketika jadi pemimpin pembelajaran, terutama ketika menjadi pemimpin di sekolah ini, Pak Muji bisa menerapkan konsep-konsep supervisi akademik, yaitu dari praobservasi, observasi sampai menuju ke pasca observasi. Nanti Pak Muji bisa melaksanakannya, dan juga semoga bisa berdampak baik kepada pembelajaran yang dilakukan bukan hanya pada diri Pak Muji tapi juga kepada rekan-rekannya. Kemudian Pak Muji dalam melaksanakan program PGP ini, mungkin saya boleh tahu materi apa yang paling Pak Muji dapat kuasai, kemudian yang sudah dipraktikkan apa saja? Kalau yang yang sudah materi yang awal sih, Bu. Materi awal yang modul 1.1 itu ya, jaga dewantara itu kaitan dengan paling dikuasai. Itu sudah, bahkan saya sudah share juga ke beberapa rekan, itu sudah ngobrol lah, itu saya sudah sampaikan bahwa ya dalam pendidikan itu hal yang paling dasar tuh ini gitu, saya sudah sampaikan, dan itu saya merasa lebih pede lah dari beberapa materi yang lainnya. Itu mungkin, Bu. Kemudian kalau yang kira-kira paling tidak dikuasai atau ingin diulang lagi? Ya, ini materi yang terakhir ya, membuat keputusan aset itu, ya. Itu lumayan, itu agak lumayan harus baca lagi. Iya, memerlukan effort. Iya, betul. Iya ya, Pak Muji. Nah, kemudian Pak Muji, terima kasih sudah berbagi praktik baiknya. Jadi nanti tugas untuk pendampingan selanjutnya adalah Pak Muji mengumpulkan feedback 360 derajat seperti waktu PI2. Kemudian nanti dikumpulkan di LMS, dan juga nanti mungkin saya minta soft copy-nya. Kemudian Pak Muji juga
melakukan diskusi pemetaan aset bersama dengan kepala sekolah dan warga sekolah lainnya sebelum PI 6. Jadi PI 6 ini kan akan kita laksanakan tidak ada jeda ya Pak Muji, setelah lokakarya 5 kemudian kita mau PI lagi ya. Jadi Pak Muji mungkin bisa dari sekarang atau dari besok ya bisa langsung melakukan diskusi pemetaan aset, kemudian ditentukan jadwalnya kapan, mengundang kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat dan perwakilan gender. Kemudian membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaannya. Baik ya. Ya. Baik Pak Muji, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada kurang lengkap tadi saya sebutkan. Pemetaan aset, diskusi, Notulen, foto, dan hasilnya. Hasilnya ya. Iya. Ya, Itu dan juga kuesioner 360. Oh ya itu ada di LMS ya itunya Bu ya. Di LMS. Baik Bu. Ya. Baik Pak Muji, terima kasih atas praktik baiknya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat terus Pak Muji. Sama-sama Bu. Ya.